Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, pencanangan Sulawesi Tengah menjadi negeri 1000 megalit telah dilakukan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sebutan sebagai negeri 1000 megalit ini karena telah ditemukan situs megalit yang berusia ribuan tahun di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso. Pencanangan ini bertujuan untuk mendongkrak kunjungan wisata melalui peninggalan bersejarah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin Selasa 3 Oktober di Kota Palu mencanangkan Sulawesi Tengah sebagai negeri 1000 megalit. Pencanangan ini menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kegiatan dan kunjungan wisatawan ke wilayah Sulawesi Tengah. Dalam sambutannya, Wapres Ma'ruf Amin mengatakan pengembangan pariwisata sejarah megalit menjadi refleksi peradaban masa lalu yang diharapkan bisa melahirkan aktivitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wapres menambahkan pariwisata yang bernuansa kearifan lokal sangat perlu dikembangkan di daerah-daerah. Harapannya akan lahir pula aneka aktivitas yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Saya teringat pada piramida di Mesir yang juga itu dibangun sekitar 5.000, 3.000 atau 5.000 sebelum Masehi. Saya yakin jumlah kunjungan wisatawan ke Sulawesi Tengah juga akan meningkat, bahkan mampu melampaui target 2 juta kunjungan pada tahun 2023. Situs megalit yang berusia ribuan tahun berada di Sulawesi Tengah tersebar di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso. Peninggalan tersebut antara lain berupa patung batu Palindo, arca menhir, kuburan batu, dan sejumlah benda yang terbuat dari batu, penemuan para arkeolog di Kabupaten Sigi dan Poso. Kita bergeser ke Batam, pemirsa. Tim bantuan hukum yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Rempang mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan kepada Polresta Barelang. Permohonan penangguhan ini terhadap 30 orang yang ditahan terkait kerusuhan pada 11 September 2023 di kantor Badan Pengusahaan Batam. Tim bantuan hukum yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Rempang mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap 30 tersangka yang terlibat bentrok di kantor Badan Pengusahaan Batam pada 11 September lalu. Mangarasi Jabat, salah satu anggota tim bantuan hukum mengatakan upaya ini dilakukan sebagai bentuk kemanusiaan karena para tersangka yang ditahan awalnya bergerak atas rasa solidaritas untuk warga Rempang yang sedang menghadapi masalah. Tim bantuan hukum hadir di Polresta Barelang pada Selasa 3 September bersama para keluarga sebagai bentuk keseriusan dalam upaya hukum yang sedang ditempuh mengingat sebagian tersangka berstatus sebagai tulang punggung keluarga dan seorang pelajar. Dan juga kami memohon atensi dari Bapak Kapolresta Barelang, Bapak Kapolda Kepri maupun Bapak Kapolri terkait dengan upaya hukum yang kami ajukan ini semata-mata ini kami ajukan hanyalah untuk kemanusiaan daripada mereka, karena upaya yang mereka lakukan kemarin adalah upaya solidaritas untuk masyarakat Rempang yang sedang ada permasalahan dan sebagainya. Apalah tuntutan kepada suami-suami kami, Pak. Janganlah sampai dilarut-larutkan, Pak. Saya minta mohon, tengoklah anak-anak kami, Pak. Nyusu je tak ada yang tukar beli, Pak. Total tersangka yang diamankan pihak kepolisian saat bentrok di kantor BP Batam pada 11 September berjumlah 35 orang. 30 diproses oleh Polresta Barelang dan 5 orang oleh Polda Kepulauan Riau. Sebelumnya Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trinuryanto mempersilahkan kepada keluarga untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut Bank Tanah masih berpotensi besar menyediakan tanah bagi kawasan industri atau KI dan kawasan ekonomi khusus atau KEK. Dengan tanah yang telah tersedia, pembangunan KI dan KEK diharapkan dapat dipercepat.
Ya, sangat menarik dan di samping saya untuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kemenko Ekonomi menyebut potensi Badan Bank Tanah untuk menyediakan tanah bagi kawasan industri atau KI dan kawasan ekonomi khusus atau KEK masih besar. Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Ekonomi Wahyu Utomo dalam Fokus Group Discussion bertema strategi pengelolaan penyediaan tanah untuk pembangunan di Jakarta Selasa 3 Oktober. Dengan tanah yang telah pasti tersedia, kawasan industri dan KEK diharapkan bisa lebih cepat terbangun. Oleh karena itu, ia menyarankan kepada Bank Tanah untuk memetakan lebih dulu lahan yang tersedia dan menyesuaikan penggunaannya dengan program kementerian dan pemerintah daerah. Dan ini semua bersumber di teman-teman ATR BPN dan Kementerian Teknis. Hingga nanti tentunya setelah ini baru kita bisa bicara dengan kawasan-kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus ataupun misalnya kawasan pariwisata yang akan dikembangkan ke depan. Ditemui usai diskusi yang sama, Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmaja mengatakan siap menyediakan tanah untuk kebutuhan pembangunan di kawasan industri dan KEK, termasuk di sekitar Ibu Kota Negara atau IKN di sekitar Kabupaten Penajam Pasir Utara. KEK sih bisa saja kita sediakan, misalnya nanti ada di PPU. PP itu kan akan ada dibangun dermaga, akan dibangun daerah industri di sekitarnya, ya, daerah penunjang industri. Nah itu bisa saja nantinya di daerah dijadikan KEK. Bank Tanah bisa menyediakan lahan untuk KEK yang fokus operasionalnya ditentukan pemerintah. Keberadaan badan yang belum lama berdiri ini berkomitmen penuh untuk mempercepat pembangunan di Indonesia. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House Pati Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken, tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meluncurkan aplikasi yang diberi nama dengan Ikhtiar Menzerokan Stunting atau Insting di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan Kota Makassar. Insting merupakan aplikasi satu data untuk mengakses seluruh komponen pengentasan stunting di Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meluncurkan aplikasi bernama Ikhtiar Menzerokan Stunting atau Insting Sulsel yang bertujuan untuk mengentaskan stunting lebih optimal dan efektif. Peluncuran aplikasi Insting tersebut dilaksanakan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kota Makassar pada Selasa, 3 Oktober. Insting merupakan aplikasi satu data untuk mengakses seluruh komponen pengentasan stunting di 24 kabupaten kota seprovinsi Sulawesi Selatan. Saya salut karena tadi saya mempelajari sebentar aplikasi dengan Pak Kepala Dinas. Itu memang kalau Pak Gubernur menyampaikan 4 kali lipat Sumedang, karena memang di sini dari hulu sampai hilir. Jadi mulai dari remaja, kemudian yang mau nikah, kemudian yang hamil, kemudian setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan ini balita dan baduta utamanya. Nah, ini tercover semuanya di dalam aplikasi namanya Insting. Sementara itu, penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin mengatakan, selama ini pendataan terkait stunting melalui pintu yang berbeda-beda, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Pertama ada data dulu, satu data. Karena bagaimana supaya uang yang terbatas dan yang terbatas itu bisa terkonsolidasi. Jadi maka harus berangkat dari satu data. Maka harus ada alatnya, teknologi. Karena ini kan rentang wilayah kita ini kan ada di pulau-pulau, ada di gunung-gunung, ada di lembah-lembah. Bagaimana caranya nih? Maka satu datanya diintegrasi, satu data digunakan oleh seluruh instansi. Aplikasi Insting dengan satu data tersebut juga mampu mencegah terjadinya duplikasi sasaran bantuan gizi sehingga dapat terukur dan merata ke semua masyarakat. Pemirsa, Kebun Raya Mangrove Surabaya mencatat jumlah pengunjung mencapai 2.500 orang per minggu sejak diresmikan pada 26 Juli 2023. Hal menarik yang membuat kawasan ini ramai dikunjungi, antara lain terkait dengan kawasan ini menjadi tempat berkembangnya beragam jenis mangrove serta menjadi habitat bagi beberapa jenis burung dan hewan lainnya. Di samping itu, pengunjung yang datang pun masih bebas biaya alias gratis. (2.500) wisatawan per minggu tercatat mengunjungi Kebun Raya Mangrove Surabaya sejak diresmikan pada 26 Juli yang lalu.
Kebun seluas 27 hektar yang berlokasi di kawasan Mendokan Sawah dan Gunung Anyar, Surabaya ini memanglah sangat menarik. Kawasan ini mengoleksi sebanyak 59 jenis mangrove, serta menjadi habitat bagi 26 jenis burung. Bahkan menjadi rumah bagi kepiting, biawak, dan juga kumbang, serta hewan-hewan lain yang belum terdata jenisnya. Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Surabaya, Rahmat Kodaryawan, di Surabaya pada Selasa 3 Oktober mengatakan, selain pengembangan keanekaragaman hayati, Kebun Raya Mangrove Surabaya ini juga menjadi tempat pengembangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang mengolah tumbuhan mangrove menjadi makanan, minuman, serta produk-produk kerajinan. Alasan lain ramainya pengunjung yang datang adalah karena dipengaruhi oleh masuk kawasan mangrove yang masih gratis. Jadi untuk hasil mangrove ada beberapa yang sudah dilakukan pengolahan. Di antaranya adalah untuk diolah menjadi sirup. Jadi jenis Solanaceae itu di buah bogemnya diolah menjadi sirup. Kemudian ada yang diolah juga sebagai tepung untuk buat kue. Ada juga diolah sebagai untuk sambal. Ada juga diolah untuk pewarna, untuk pembatik itu. Nah, hal-hal itu sudah ada pembinaan. Jadi UKM-UKM itu dibina oleh kita, kemudian ada beberapa dinas lain melakukan pembinaan, kemudian mereka menjual produknya. Ada beberapa yang sudah kita jual di merchandise. Mahal enggak masuk sini? Enggak, karena masih belum bayar. Untuk parkirnya aja bayarnya. Jadi rekomendasinya bagus. Rencananya tahun depan akan diberlakukan sistem tiket dengan harga atau biaya tertentu bagi setiap pengunjung yang datang. Namun ketentuan harga tiket ini akan ditetapkan melalui peraturan daerah atau Perda Kota Surabaya. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern yang untuk masyarakat Jateng sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Masoni Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Kita ke Semarang, Jawa Tengah, pemirsa. Perawatan terhadap benda koleksi di museum menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan oleh pengelola agar benda-benda koleksi bisa tetap dinikmati para pengunjung. Salah satu langkah yang penting dilakukan adalah restorasi, yakni pemulihan benda koleksi ke keadaan semula. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjaga benda-benda koleksi museum agar tetap bisa dinikmati oleh para pengunjung adalah dengan merawat koleksi tersebut secara berkala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh pihak pengelola Museum Rangga Warsita Kota Semarang pada Selasa 3 Oktober 2023. Merawat benda koleksi museum mulai dari pembersihan hingga merestorasi atau pemulihan benda koleksi ke keadaan semula. Selain sebagai upaya penyelamatan benda-benda bernilai sejarah, restorasi juga dilakukan agar benda-benda koleksi museum bisa tetap dinikmati sebagai bahan edukasi bagi para pengunjung. Meski demikian, pembersihan dan restorasi ini selalu dilakukan secara hati-hati untuk menjaga keaslian benda sejarah. Nah, restorasi adalah merupakan bagian dari tugas kami, petugas konservasi, perawatan koleksi. Jadi apabila menemui sebuah koleksi, baik itu koleksi anorganik maupun organik, apabila itu rusak dan masih ada kerusakannya, kita bertanggung jawab untuk merestorasi, untuk mengembalikan paling tidak seperti bentuk semula. Museum Rangga Warsita merupakan yang terbesar dan terlengkap di Jawa Tengah. Museum ini mempunyai 59.000 lebih benda koleksi. Semuanya terbagi ke dalam 10 jenis, diantaranya geologi, arkeologi, filologi, etnografika, hingga seni rupa. Pemirsa, atlet panjat tebing Rajia Salsabila turut naik ke podium dalam penyerahan medali Asian Games Hangzhou 2022 nomor speed putri di Shaoxing Kehiaoyang Sun Sport Climbing Center. Rajia mengamankan perunggu dengan 6,879 detik mengalahkan wakil Cina lainnya Niu Di yang gagal menyelesaikan lomba. Atlet panjat tebing Rajia Salsabila menyumbangkan medali perunggu bagi Indonesia dalam nomor speed putri di Shaoxing Kehiaoyang Sun Sport Center Selasa 3 Oktober.
Pada babak awal, Rajia unggul dari wakil India Shivpret Pannu, lalu dia menghadapi Ji Min Jong asal Korea Selatan di perempat final. Di babak semifinal, atlet asal Banten itu bertemu dengan Lee Juan Deng. Sayangnya, Rajia kalah tipis sehingga All Indonesian Final urung terjadi. Meski tersingkir dari perebutan medali emas, Rajia bahagia bisa membawa pulang medali perunggu. Alhamdulillah senang karena ini medali pertama di Asian Games nomor individual. Buat siapa medalinya tuh? Untuk Indonesia pastinya, dan juga untuk tim Indonesia. Tim Panjat Tebing Indonesia pada Selasa 3 Oktober mempersembahkan 3 medali. 1 perunggu dari Rajia, 1 perunggu lagi dari atlet putra Fredrik Leonardo, serta medali emas dari Desak Made Rita Kusuma Dewi. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.